tak terlintas sedikit pun aku sanggup berpaling darimu, karena Paulinus Prasetyo Nur Haryanto. Mas Pras, dengan nama itulah orang-orang di sekitar memanggilnya. Pemuda yang lahir pada 31 Agustus 1971 ini nampak seperti masih lajang, tapi sebenarnya ia telah dikaruniai seorang putri yang ayu dan lucu, buah cintanya dengan Erlita Krishna. Prasetyo mengawali bakti di Atmajaya sebagai staf administrasi Yayasan Atmajaya pada tahun 1997, 2 tahun setelah ia menyelesaikan studi di FISIP Universitas Jember, program hubungan internasional. Selama tahun 1999 sampai dengan 2001, Prasetyo menjadi koordinator bidang intern organisasi Yayasan Atmajaya. Patut dicatat, saat itu Prasetyo juga menjalani studi S2 di program Magister Manajemen Unika Atmajaya. Ketekunan dan kerja keras memang lekat pada sosok pemuda Solo ini. Melihat perjalanan seorang Prasetyo, orang akan teringat pada nasihat bijak Kristiani. Siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kita bertanggung jawab terhadap pilihan hidup kita. Itu adalah moto hidup saya. Artinya ketika kita pada saat muda berani belajar, berani bekerja keras, maka kita akan menuai sesuatu yang baik. Saya sangat percaya akan hukum tabur dan tuai. Saat yang paling berkesan mungkin adalah hari ini, ketika saya genap 10 tahun dapat diberi kesempatan untuk berkarya di Atmajaya. Tantangan di sekitar kita semakin berat, universitas-universitas yang lain sudah mulai berdiri dan mereka sudah berlari. Tidak ada pilihan bagi kita selain bekerja lebih baik, lebih profesional, dan lebih bertanggung jawab dalam nilai-nilai kekatolikan dan keindonesiaan. Ya, dari seorang staf administrasi, Prasetyo kini telah menjadi kepala urusan administrasi umum Yayasan Atmajaya. Dengan prestasi kerja yang telah diukirnya, Prasetyo tentu dengan bangga mengenakan cincin baktinya yang pertama. Sudarwani Nureni, di kota kecil Sragen, Jawa Tengah, pada 23 November 1959, Sudarwani Nureni dilahirkan. Perjalanan hidup diikutinya sampai akhirnya ia menjadi karyawan di Unika Atmajaya pada tahun 1992. Waktu itu Nureni bertugas di bagian umum. Tahun 1997, Nureni meninggalkan bagian umum untuk bergabung dengan rekan-rekan di unit rektorat. Hingga saat ini, Nureni masih setia berkarya di unit itu. Nureni ternyata punya hobi menyanyi dan melukis. Sekedar hobi atau bakat, Nureni tidak tahu pasti. Tetapi yang jelas, menyanyi dan melukis bisa menghilangkan penatnya selepas kerja. Di antara teman-teman kita selalu komunikasi dengan terbuka dan kerjasama saling tolong-menolong. Cinta sang suami, Sumarno, dan kedua putrinya, Dian Pratama dan Nurma Sukmawati, menjadi kekuatan bagi Nureni untuk menjalankan tugasnya di Atmajaya. Yunia Panjaitan. Mendengar namanya, orang tentu menduga ibu dari 2 puteri dan 1 putra ini berasal dari Sumatera. Ternyata ia adalah Mojang Priangan alias putri Sunda. Kumaha tuh. Yunia Panjaitan lahir di Sukabumi pada 15 Mei 1962. Karirnya di Unika Atmajaya dimulai tahun 1986 sebagai asisten dosen di Fakultas Ekonomi. Pada tahun berikutnya, Yunia resmi menjadi dosen tetap Fakultas Ekonomi. Bakti kepada Unika Atmajaya ditunjukkan Yunia lewat ketekunannya dalam menjalankan tugas, termasuk ketika Yunia menjadi pembantu dekan 2 pada tahun 1991 sampai dengan 1994. Kini genap 20 tahun sudah Yunia Panjaitan berbakti kepada Atmajaya. Atmajaya konsistenlah dengan slogan yang selama ini dipublikasi, yaitu terpercaya akan kualitasnya. Dan tentunya ini tidak mudah untuk dilaksanakan
karena harus ada perubahan di dalam lingkungan intern Atmajaya. Atmajaya harus berani melakukan perubahan untuk kemajuan Atmajaya sendiri. Ya, kesan saya untuk Atmajaya cukup baik, hanya ada beberapa yang harus diperbaiki, terutama di dalam menjalankan peraturan jangan terlalu kaku. Tidak ada pengalaman yang aneh-aneh. Di sini saya sangat enjoy, terutama di dalam bersosialisasi dengan teman-teman. Di sini kami sesama dosen dan karyawan lainnya ada rasa kekeluargaan, sehingga rasanya bukan orang lain lagi. Untuk ketiga kalinya, Cincin Bakti akan meneguhkan komitmennya untuk mendidik putera-putri Indonesia lewat pendidikan di Unika Atmajaya. Dominikus Dolet Unarajan. Rambut ikal, kulit sawo matang. Hampir semua pria Flores memilikinya. Tetapi senyum manis yang satu ini hanya milik Dominikus Dolet Unarajan, pria kelahiran Flores 21 Februari 1954. Mungkin senyum itu yang memikat hati Bernadette L. Namang, sang istri tercinta, yang hingga saat ini setia mendampingi Dominikus bersama kelima putra-putri mereka. Fakultas Ilmu Administrasi adalah tempat Dominikus meniti karir dan berbakti kepada Unika Atmajaya sejak Januari 1980. Bagi Dominikus, Atmajaya adalah komunitas masyarakat yang masih bertahan memperjuangkan nilai-nilai Kristiani, terutama etika dan moral, di tengah arus zaman yang kian tak tentu arahnya. Itulah yang membuat Dominikus bangga menjadi warga Atmajaya. Selama seperempat abad, Dominikus ambil bagian dalam perjuangan Atmajaya. Cincin Bakti akan menjadi simbol ikrar Dominikus untuk tetap setia melayani di Unika Atmajaya. Jadi moto hidup saya itu adalah menjadi pelayan bagi siapa saja. Saya tidak memandang itu artinya siapa yang saya ketemui, itu saya pasti memberikan yang terbaik buat orang yang saya jumpai. Bahwa Atmajaya ini memberi perhatian yang sangat serius terhadap nilai-nilai Kristiani, terutama nilai etika dan moral. Nah, selain itu, Atmajaya juga tetap itu memberi perhatian yang sangat bagus terhadap nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, sehingga kita bisa merasakan suasana kampus kita ini bisa terlihat ya. Itu dua nilai itu yang bisa dimiliki oleh warga Atmajaya, baik mahasiswa, karyawan maupun khususnya kita semua di Atmajaya. Tekadnya, Atmajaya menjadi pilar utama pembangunan bangsa dan masyarakat yang kokoh, tertanam dalam nilai-nilai Kristiani. Filipus Karno membuat anak-anak senang belajar. Itulah moto hidup sederhana seorang Filipus Karno bersama istri tercinta, Anastasia Warni. Nampaknya atmosfer akademik yang dinikmatinya selama 3 dasawarsa di Unika Atmajaya telah merasuk dalam jiwa bapak 3 putri ini. Filipus Karno lahir di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah pada 12 Juli 1952. Kesetiaan kepada Unika Atmajaya ia wujudkan dalam karyanya di Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Atmajaya. Bila melihat penampilannya sekarang, siapa sangka 30 tahun lalu ia adalah juru parkir di kampus Semanggi. Filipus Karno seorang yang senang belajar. Baginya Atmajaya telah membantunya mengembangkan diri melalui berbagai macam pelatihan keterampilan. Karena pengalaman itu, Filipus yakin siapapun bisa maju di Atmajaya, asal mau belajar dan belajar. Mudah-mudahan Atmajaya selalu jaya, mahasiswanya banyak, karyawan sejahtera. Ya, saya merasa senang bahwa saya selama kerja di Atmajaya bisa menikmati kesejahteraan dari Atmajaya yang berupa perumahan, koperasi, piknik bersama seperti yang dulu itu. Saya senang itu. Saya kerja di lembaga bahasa ini banyak senang karena kita bisa bekerja dengan baik karena Atmajaya telah menyediakan fasilitas yang cukup, pelatihan-pelatihan yang banyak, sehingga kita bisa
agak lebih maju daripada kita yang dulu gitu. Bakti Filipus Karno kepada Atmajaya memang patut diperhitungkan. Cincin bakti 30 tahun di jari akan mengingatkan Filipus untuk selalu memanjatkan doa bagi Atmajaya. Semoga segenap warga Atmajaya sungguh berjuang mewujudkan paguyuban Widiani. Dr. Lukas Retno Adi Subagio. Siapa yang tak kenal sosok yang satu ini? Dialah Dr. Lukas Retno Adi Subagio, kelahiran Gombong 20 Januari 1944. Dokter yang menjadi kebanggaan sang istri tercinta, Nyonya A.M. Supriyati, dan kelima putra-putri mereka. Satu hal yang menarik dari Dr. Lukas adalah perjalanan studinya. Tahun 1972, ia menyelesaikan studi S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dokter muda Lukas rupanya tertarik pada dunia pendidikan. Lalu pada tahun 1982, Dr. Lukas menempuh studi Magister Manajemen. Dengan latar belakang pendidikan di bidang medik, pendidikan, dan manajemen, nampaknya Dr. Lukas memang pas diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit Atmajaya pada tahun 1999. Kini, Dr. Lukas telah memasuki masa persiapan pensiun. Banyak kisah telah dicatatnya sepanjang perjalanan 35 tahun baktinya di Unika Atmajaya. Sebentuk cincin memang tak cukup mengungkapkan segenap rasa. Namun, cincin bakti akan terus mengingatkan Atmajaya bahwa banyak jiwa yang menghantarnya pada kejayaan. Saya mencintai Atmajaya, ya seperti alma mater saya, dari saya kan lulusan Gadjah Mada, saya menyukai karena suasana pekerjaannya menyenangkan, hubungan antara satu dengan lain karyawan juga menyenangkan. Memang gaji tidak besar, tetapi saya cukup mensyukuri mendapat setiap bulan sebagian daripada rezeki saya dari Atmajaya. Jadi pandangan hidup saya memang berusaha melayani, bukan dilayani. Jadi moto dalam hati saya selalu melayani dan bukan dilayani. Cincin bakti akan terus pula mengingatkan Dr. Lukas bahwa ialah bagian dari kejayaan itu.